Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini hari Sabtu 16 Mei 2026. Kita pengen jalan-jalan lagi menuju Malioboro, Yogyakarta teman-teman. Dimana kita pengen melihat suasana terkini di malam hari di libur panjang dalam rangka kenaikan Yesus Kristus 2026. Nah, selain di Malioboro, kita juga akan melihat suasana di beberapa kawasan kota Yogyakarta, seperti di alun-alun selatan atau Alkit yang saat ini sedang kita lewati ya, dan di ex TKP Senopati, di mana saat ini telah difungsikan menjadi spot kuliner baru. Nah, bagaimana situasi terkini kota Yogyakarta, khususnya Malioboro, pada malam hari ini? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Malioboro, Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di alun-alun selatan Yogyakarta atau Alkit. Nah, situasi di Alkit malam ini sangat ramai teman-teman ya. Hal ini nampak dari jumlah kendaraan yang parkir di kawasan ini, dimana saking banyaknya kendaraan, banyak wisatawan yang memanfaatkan sebagian badan jalan untuk tempat parkir. Nah, saat ini kita sedang berada di sisi utara di Alkit atau alun-alun selatan Yogyakarta, dan kita berjalan ke arah timur ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di alun-alun selatan ini banyak yang menawarkan aneka kuliner untuk dinikmati, dan suasana makin indah dengan kehadiran sepeda goes atau mobil goes dengan cahaya lampu warna-warni. Nah, daya tarik lain dari Alkit adalah keberadaan masangin atau masuk antara dua beringin, yaitu permainan berjalan kaki dari depan Sasono Hinggil ke arah selatan melewati dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun selatan ya, dengan cara ditutup matanya. Nah, meski kelihatan mudah ya, namun ternyata banyak juga yang tidak bisa melewati dua pohon beringin ini. Nah, kalau kita perhatikan saat ini kondisi lalu lintas terpantau padat merayap ya, karena banyaknya kendaraan yang memasuki kawasan Alkit atau alun-alun selatan. Dan untuk cuaca pada malam hari ini terpantau cerah berawan dengan suhu di seputar 29 derajat Celcius. Nah teman-teman, dari jalan alun-alun kidul kita berbelok ke arah kiri ya, atau ke arah timur di jalan Langena Stranlor. Nah, inilah suasana di jalan Langena Stranlor ya, dan biasanya jalan ini tidak pernah terjadi kemacetan ya, kecuali memang saat liburan teman-teman. Nah, sedikit cerita tentang Alkit. Jadi Alkit atau alun-alun selatan ini sebenarnya merupakan halaman belakang dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dari segi ukuran, Alkit secara ukuran lebih kecil dari alun-alun utara Yogyakarta. Pada awalnya Alkit dipergunakan oleh para prajurit keraton untuk berlatih dan menguji kesaktian. Namun seiring waktu, saat ini Alkit merupakan ruang publik favorit bagi masyarakat. Nah, di jalan Langena Stranlor ini juga terdapat beberapa kuliner. Salah satu kuliner yang berada di kawasan ini adalah angkringan Pendopo Lawas, yang merupakan cabang dari Pendopo Lawas di sisi timur alun-alun utara Yogyakarta. Nah, spot kuliner ini hadir dengan konsep angkringan dan live musik. Lokasinya ada di sebelah kanan kita teman-teman ya. Nah, inilah suasana di jalan Langena Stranlor saat libur panjang. Dimana kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita ini dipenuhi oleh banyak kendaraan dengan plat nomor luar daerah ya. Nah, selanjutnya dari jalan Langena Stranlor kita berbelok ke arah utara menuju kawasan Sentra Gudeg Wijilan. Nah teman-teman, inilah Sentra Gudeg Wijilan, yaitu kawasan kuliner legendaris di Yogyakarta yang menjadi pusat penjualan makanan khas gudeg sejak tahun 1942. Berlokasi di sepanjang Jalan Wijilan, kawasan ini berada di sebelah timur dari Kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau alun-alun utara Yogyakarta.
Nah, tempat ini menjadi destinasi utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin mencicipi kuliner khas Jogja, khususnya gudeg kering di satu tempat yang terpusat. Nah, dari Jalan Wijilan kita berbelok ke arah kiri atau ke arah barat, dan sekarang kita sudah berada di Jalan Ibu Ruswo. Di depan kita ini adalah alun-alun utara Yogyakarta. Nah, di depan kita ini ada pertigaan arah ke kiri akan menuju sentra kuliner alun-alun utara. Antara lain ada bakmi Pak Pele, pendopo lawas, pendopo susu, pendopo sate, pendopo kandang macan, dan beberapa kuliner lainnya. Sehingga jika saat liburan seperti sekarang ini, maka akan cenderung crowded ya, dan ini akan membuat kepadatan lalu lintas di sepanjang jalan alun-alun utara Yogyakarta sangat padat seperti saat ini. Nah, selanjutnya dari jalan alun-alun utara kita berbelok ke arah kanan menuju jalan Pangurahan. Dan selanjutnya kita akan berjalan kaki menyusuri kawasan Malioboro sampai dengan Plaza Malioboro. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu sentra kuliner baru di bekas lahan parkir TKP Senopati yang sekarang berubah fungsi menjadi pelataran Senopati, spot kuliner dengan konsep angkringan dan live musik. Nah, saat ini posisi kita berada di Jalan Pangurahan. Nah, perlu diketahui bahwa jalan ini dulunya bernama Jalan Trikora. Namun seperti jalan-jalan lain yang terletak di sepanjang garis imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta, pada tahun 2013 namanya dirubah menjadi Jalan Pangurahan. Nah, perubahan nama ini tujuannya adalah untuk mengembalikan nama jalan sesuai dengan sejarah dan filosofi yang merupakan ciri khas kota Yogyakarta. Nah, teman-teman, posisi kita sekarang berada di titik 0 km Yogyakarta. Titik 0 km Yogyakarta ini adalah sebuah landmark di kota Yogyakarta yang menandakan titik awal pengukuran jarak di kota Jogja ke berbagai wilayah lainnya. Nah, titik 0 km Yogyakarta ini berada di persimpangan yang mempertemukan 4 ruas jalan, yaitu Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari sisi barat, Jalan Margomulyo dari sisi utara, Jalan Palemban Senopati dari sisi timur, dan Jalan Pangurahan dari sisi selatan. Nah, teman-teman, di depan kita ada yang menarik, yaitu keberadaan toilet umum di depan gedung Bank Indonesia. Sekilas memang mirip dengan stasiun MRT, namun ini adalah toilet umum, dan toilet ini mulai beroperasi sejak tahun 2018. Nah, yang menarik dari toilet di sini adalah toiletnya ini bersih, kemudian berstandar internasional, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mewah dan lengkap. Nah, teman-teman, inilah pelataran Senopati, sentra kuliner baru di pusat kota Yogyakarta yang mengambil konsep angkringan dan live musik. Nah, sentra kuliner ini dulunya adalah atau bekas dari lokasi parkir TKP Senopati ya. Selamat malam, Mas. Iya. Mau dengan Mas atau kakak siapa? Nama saya Putra. Kakak, nama saya Putra. Saya di pelataran Senopati. Di sini kami menyediakan banyak sekali nasi-nasian sama sajian. Ada berbagai macam lauknya dan minuman juga banyak varian kopi ataupun yang tradisional juga bisa ada. Untuk kita live musik ada setiap hari, buka dari sore sampai pukul 12.30 malam. Pelataran Senopati sendiri ini mulai beroperasi atau mulai berjualan itu dari kapan sih, Mas? Dari awal bulan kemarin, Kak. Dari tanggal 2 kemarin bulan opening sampai sekarang. Ini konsepnya angkringan dan juga ada coffee shop. Di sini kita menjual dari nasi-nasian sampai sate-satean. Itu dari berbagai macam, banyak sekali, Kak. Pilihannya cukup banyak. Dan di sini juga menyediakan live musik. Live musik itu setiap hari dari mulai jam 4 sampai tutupnya sini. Kalau untuk makanan yang paling best seller ini apa aja, Mas? Itu ada yang paling best seller ya. Paling best ada nasi bakar ayam, paru, gudeg, dan berbagai jenis lainnya. Yang paling best seller itu ada 3. Nasi bakar, gudeg, sama yang paru, Kak. Itu paling banyak, paling laris di sini.
Lalu kalau untuk harga dari makanan atau minuman yang paling murah, di harganya dari berapa aja Mas? Kalau harga paling murah di sini dari 5 ribuan, itu sama nasi sama sayur-sayurannya itu dari 5 ribuan semua. Dari 5 ribu sampai ke 13 ribuan. Cukup terjangkau Pak. Oke Mas Putra, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga Pak. Semoga pelataran Senopati semakin banyak dikunjungi wisatawan atau pengunjung yang berada di Malioboro khususnya ya. Amin. Terima Ya, kasih juga. selamat malam Mas. Nah teman-teman, inilah suasana titik 0 km Yogyakarta pada malam hari ini yang sangat ramai dan dipadati wisatawan, khususnya wisatawan dari luar kota Yogyakarta. Nah perlu kami sampaikan ya, bahwa selama long weekend kenaikan Yesus Kristus di pertengahan Mei 2026 ini, kawasan Malioboro dipadati hingga 354.000 wisatawan. Kunjungan wisata di kota Jogja secara keseluruhan meningkat sekitar 25% dibandingkan dengan hari biasa, yang turut mendorong tingkat okupansi hotel-hotel di lokasi-lokasi strategis di kota Jogja hingga melonjak 85%. Nah selanjutnya ini adalah pentas seni budaya dari Papua, tepatnya dari suku Lani, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Selamat malam. Iya, malam. Mau dengan Bapak atau Mas siapa? Ya, saya Moses Kugoya, intelektual dari Ikatan Keluarga Besar Tolikara Papua Pegunungan. Jadi hari ini kami turun dalam rangka seni budaya ya. Ini budaya sudah menjadi stigma bagi orang Papua. Jadi budaya ini tidak hanya sekarang kita promosikan, tapi sudah dari lama, dari turun generasi sampai detik ini. Maka kami di kota Jogja, kami dari mahasiswa dan mahasiswa pelajar kota studi Jogja, kami presentasikan kita punya budaya, karena budaya ini sudah menjadi bagian dari kita punya hidup. Jadi saat ini bagaimana di Indonesia, bahkan juga di luar negeri, bahkan di mana saja bisa mengetahui budaya kami seperti itu. Jadi kita harus lestarikan seperti itu. Ya, ini ada 3 tarian. Yang pertama tarian Wisisi, ya. Kemudian yang kedua ada tradisi tukar gelang. Ya, kemudian yang ketiga itu budaya Yospan, seperti itu. Ya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Ya, selamat malam. Oke, malam. Dan teman-teman, selanjutnya kita akan berjalan kaki menyusuri kawasan Malioboro ke arah utara sampai dengan Plaza Malioboro. Di sebelah kanan kita ini ada Museum Benteng Frederick Yogyakarta yang memiliki berbagai diorama sejarah Indonesia, mulai dari masa perjuangan sebelum proklamasi kemerdekaan hingga masa Orde Baru. Terdapat pula koleksi benda, foto, dan lukisan bersejarah tentang perjuangan nasional Indonesia. Nah saat ini Museum Benteng Frederick Yogyakarta setelah direvitalisasi juga dilengkapi dengan berbagai koleksi diorama, tentunya dengan fitur touchscreen yang mendukung penggunaan media pembelajaran yang interaktif serta mengikuti perkembangan zaman.
kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Nah teman-teman, posisi kita sekarang masih berada di depan Pasar Mringharjo, pasar tradisional terbesar di daerah istimewa Yogyakarta ya. Dan dari Pasar Mringharjo kita terus berjalan ke arah utara. Nah saat ini kita berada di Jalan Margomulyo ya, kita berjalan ke arah utara. Dan Jalan Margomulyo ini membentang dari Simpang 4 Toko Batik Terang Bulan sampai dengan titik 0 km Yogyakarta sepanjang kurang lebih 550 meter. Nah, Jalan Margomulyo sebelumnya bernama Jalan Jenderal Ahmad Yani. Namun pada bulan Januari 2013 pemerintah kota Yogyakarta mengganti nama Jalan Ahmad Yani menjadi Jalan Margomulyo dengan tujuan mengembalikan nama jalan ke nama aslinya dan mengembalikan makna filosofis sebagai ciri khas kota Yogyakarta. Nah di sebelah kanan kita ini ada pusat oleh-oleh dan cendera mata yang ada di kawasan Ketandan teman-teman, yaitu Teras Malioboro Ketandan. Nah kita sekarang sudah berada di Simpang 4 Ketandan, dan di depan kita ini ada Gapura Kampung Ketandan. Nah Kampung Ketandan sendiri adalah kawasan pecinan bersejarah di pusat kota Yogyakarta yang berdiri sejak abad ke-19, dan kawasan ini menjadi pusat pemukiman dan perdagangan etnis Tionghoa yang syarat akan akulturasi budaya Tiongkok, Jawa, dan kolonial Belanda. Nah kita terus berjalan ke arah utara, dan di depan kita ini adalah Simpang 4 Batik Terang Bulan. Jadi arah ke kanan merupakan Jalan Suryat Majan atau jalan menuju kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian jalan ke kiri kita ini adalah Jalan Pajeksan, dan jalan di depan kita atau jalan yang berada di arah utara adalah Jalan Malioboro. Nah di lokasi ini juga terdapat plakat bertuliskan Jalan Malioboro yang menjadi spot favorit bagi wisatawan, terutama untuk berfoto ya. Nah teman-teman, kita terus berjalan ke arah utara. Di sebelah kanan kita ini adalah
pintu barat atau Regol Barat Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisa dicampur-campur dengan bebas, campur dengan es krim dulu. Nah, di depan kita ini ada salah satu kuliner legendaris yang saat ini masih eksis ya. Lokasinya ada di Jalan Malioboro, tepatnya di Gang Sosro Kusuman ya, yaitu Lumpia Samijaya. Nah, teman-teman, di depan kita arah ke kiri ini adalah Jalan Dagen. Nah, Jalan Dagen ini merupakan jalan di sayap Jalan Malioboro yang menjadi salah satu lokasi favorit bagi wisatawan, khususnya saat menginap di kota Yogyakarta, karena di sini terdapat banyak hotel dan penginapan mulai dari hotel berbintang hingga hotel budget. Nah, selain terdapat hotel maupun penginapan di Jalan Dagen ini juga terdapat berbagai kuliner yang cukup menarik ya. Antara lain ada kuliner khas Jogja seperti gudeg, kemudian wedang ronde, bakmi Jawa, serta toko oleh-oleh ataupun bakpia. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di depan Plaza Malioboro. Nah, Plaza Malioboro sebelumnya dikenal sebagai Malioboro Mall, adalah pusat perbelanjaan modern pertama dan paling ikonik yang terletak langsung di kawasan wisata utama, yaitu Jalan Malioboro. Dan Plaza Malioboro merupakan mall legendaris yang berdiri sejak tahun 1993. Nah, Plaza Malioboro terdiri dari 4 lantai yang menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari fashion, kuliner, hiburan, hingga oleh-oleh khas Yogyakarta. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.